sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi saudara-saudara sekalian dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap saat berlindung di bawah tangan kasih-Nya, hari demi hari berlalu di dalam kuasa-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Setiap pagi ku menanti uluran tangan rahmat-Nya. Yesus Kristus Tuhan yang mulia memberikan berkat-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Salam saudara pemirsa, salam jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin menolong kita sekalian untuk mengerti bahwa kalau engkau anak Tuhan, maka engkau akan bertumbuh sedemikian rupa, mengasihi Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan engkau akan juga disayang oleh orang lain. Jadi hati-hati kalau kita kemudian kata bahasa yang lain menjadi troublemaker. Ya, itu jangan lupa, itu belum tentu hanya karena karakter saudara sekalian. Boleh jadi engkau masih mewarisi kutuk dari kakek nenek ayah ibumu. Jaga baik itu dalam hidup saudara kemudian, supaya jangan sampai engkau mengalami hal yang buruk ke depan sana. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih kami sudah Engkau pimpin, Engkau berkati sepanjang perjalanan hidup kami. Tetapi kami juga perlu untuk bertumbuh, berbuah dalam hidup kami. Muliakan diri-Mu dalam hidup kami Tuhan, dan berkati firman Tuhan sekarang, dan berkati semua pemirsa dan jemaat yang menyaksikan program ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 2 ayat 51 dan 52. Lukas pasal 2 ayat 51 dan 52, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Amin. Sudah pemirsa, waktu itu ceritanya adalah Tuhan Yesus umur 12 tahun diserahkan kepada Tuhan sebagai dia sudah dianggap mulai beranjak dewasa, sudah akil balik. Saudara sekalian, dibawalah dia ke Yerusalem, dipersembahkan kepada Tuhan di sana. Kemudian mereka pulang. Mereka kira dia ikut dalam rombongan mereka yang pulang itu, tetapi ternyata dia sedang berdebat dengan para ahli Taurat dan orang Farisi di bait Allah. Dan dia memang cerdas, ya, dan kemudian tidak ada sanggup mengalahkan dia dalam perdebatan itu. Kemudian bapak ibunya balik, Yusuf dan Maria balik, kemudian mencari dia. Nah, ternyata ketemunya sedang
berdiskusi, berdebat dengan ahli Taurat orang Farisi. Tetapi ketika mereka ajak dia pulang, dia mau ikut pulang dengan mereka. Lalu ia pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret. Saudara pemirsa, bila engkau anak Tuhan, engkau harus punya hati yang taat dan setia. Tuhan Yesus walaupun dia Tuhan, ya, umur 12 tahun itu dia sebenarnya sudah bisa mandiri. Tapi dia pulang ke rumah dan kemudian tidak lama kemudian ayahnya Yusuf meninggal, dan kemudian dia membesarkan adik-adiknya, membanting tulang menjadi seorang tukang kayu, meneruskan profesi ayahnya. Sehingga itu kita mengerti ada 18 tahun itu dalam pelajaran Alkitab kita selalu belajar itu 18 tahun Tuhan Yesus seperti hilang. Kenapa demikian? Oleh karena dia sedang membuktikan diri sebagai seorang abang atau kakak yang mampu bekerja keras dan menghidupi adik-adiknya, sampai adik-adiknya itu bisa bekerja untuk membantu rumah tangganya dan membantu ibu kandung mereka, Bunda Maria. Saudara pemirsa, ini sangat penting untuk kita semua. Kalau saudara anak Tuhan, misalnya saudara masih remaja atau apa, mari kita belajar untuk bekerja. Kami selalu mengajar, dulu anak kami, sekarang cucu kami yang tinggal bersama dengan kami ajar untuk mulai belajar bekerja untuk hal-hal di rumah saja dulu. Menyapu rumah, mengepel rumah, dan kemudian apa? Tapi memang rumah kami tidak terlalu besar. Ya. Dan kemudian belajar apa? Cuci piring. Ada orang tua yang kemudian sedemikian rupa, nantilah tunggu dia udah remaja, sudah besar, nanti kan dia bisa sendiri, tidak usah dipaksa lah sekarang, dia masih kecil. Oh, salah besar. Lihat, perhatikan di sini Yesus pulang ke Nazaret, ikut dalam asuhan orang tuanya, dan sesudah itu kemudian membanting tulang bekerja. Yesus menunjukkan satu pribadi yang sangat bertanggung jawab, bekerja keras, dan fokus kepada apa yang dia kerjakan. Fokus apa? Dia bertanggung jawab, merasa sebagai anak sulung untuk membesarkan adik-adiknya, menolong mereka untuk bisa hidup dan dibesarkan. 18 tahun cukup untuk dia kemudian membuat adik-adiknya yang lebih tua sudah bisa bekerja dengan baik seperti dia bekerja. Ini amat sangat penting untuk hidup kita. Karakter Yesus di sini kita lihat yang seharusnya menjadi milik kita semua, yaitu ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Oh, luar biasa sekalian. Ya. Harusnya kita, walaupun kita mungkin sudah tua, baru kita bertobat, tapi pertumbuhan rohani itu nampak dalam hubungan kita dengan siapa? Dengan Tuhan dan dengan sesama. Matius pasal 22 ayat 37-40 mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Nah, hukum kedua adalah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan itu memang nampak sekali dalam kehidupan Yesus. Kenapa dikasih sama manusia? Ya, mereka perlu tenaganya dong. Ya, Yesus bisa tolong kami enggak perbaiki meja di rumah? Yesus bisa enggak tolong perbaiki atap di rumah? Di sana atapnya rata. Yesus selalu mengerjakannya dengan hasil terbaik. Jadi tidak cukup kita hanya hebat secara rohani saja, tetapi secara kita rajin untuk bantu orang. Ya, saya tidak bermaksud untuk pamer kepada saudara sekalian, tapi kami sudah kenyang tinggal di tempat orang-orang yang tidak seiman. Waktu kami pelayanan di Jakarta selama 8 tahun. Satu kali saya harus pindah rumah karena habis kontrak di tempat itu. Pindah rumah, itu Pak Ketua RT-nya nangis. Pak, kami belum pernah ketemu orang sebaik Bapak.
Kalau ada orang meninggal, ibu langsung pergi ke situ, bawa beras dan beri secukupnya uang. Itu kebiasaan di tempat itu. Jadi saudara-saudara sekalian, itu tadi karakter Kristus harus menjadi karakter kita. Kita dikasihi oleh Tuhan dan sesama manusia. Dan bila kita melakukan hal itu, kita menjadi kesaksian yang luar biasa bagi semua orang. Seperti saya katakan tadi, saya tidak menyangka ketika saya pamit, kemudian ketua RT itu menangis. Ya, bapak-bapak, katanya, Pak, kami belum pernah ketemu dengan orang baik hati seperti Bapak. Padahal kami cuma apa? Kalau ada orang meninggal, bawa beras, kebiasaan tempat itu. Kami mengikuti kebiasaan mereka. Ya, puji Tuhan, kami dikenang di tempat itu. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang baru saja kami dengar. Kami berdoa supaya Tuhan melatih kami menjadi orang Kristen, orang percaya yang bertanggung jawab dalam hidup kami, terutama dalam hal bekerja keras untuk mencukupkan kebutuhan hidup kami sekeluarga. Tolong lepaskan kami dari roh malas, roh bebal, roh tidak mau berusaha, cepat putus asa, cepat mundur. Hancurkan dalam nama Yesus, buang ke neraka dalam nama Yesus. Berkati kami semua supaya kami menjadi orang pribadi yang baik dan dikasihi oleh Tuhan dan sesama manusia. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.